Testing 1, 2, 3. Oke, saya mau menyampaikan satu pengumuman khas saja untuk kita pagi hari ini. Dan untuk pengetahuan jemaat, di mana bermula daripada pertengahan bulan Jun yang lepas, kita mau mengetengahkan satu cara baru untuk memberi pemberian kasih kita setiap kali datang ke kebaktian, di mana acara selepas ini yang akan datang ini kita tidak lagi akan menjalankan tangguk kolektor yang selalu kita pas-pas sebelum ini. Kita ubah cara dia mengikut cara yang kebanyakan digunakan di gereja dalam Islami sekarang ini. Kita sudah menyediakan satu tong putih di belakang sana. Ada tempat Brother Spencer dengan siapa tadi? Jadi cara kita sama ada kita mau masukkan awal sewaktu kita masuk ke gereja, simpan saja duit persembahan kita di dalam, ada dia punya tanda-tanda sana, persembahan mingguan, persepuluhan dengan pembangunan. Kita simpan saja. Kalau kita tidak sempat simpan ya waktu kita mula masuk, kita boleh simpan selepas habis kebaktian, boleh kita simpan di sana. So itu yang akan kita nak implementkan supaya tidak mengganggu acara praise and worship punya timing sana. Jadi kita akan announce dari minggu ke minggu sehingga itu menjadi satu kebiasaan kita. Jadi mungkin hari ini kita sudah bermula, duit persembahan yang akan kita nak persembahkan kepada kolektor itu kita pakai, itu tong putih sudah dibawa di belakang sana. Oke? Nanti dalam pengumuman setiap usaha juga nanti mungkin diwarkan lagi, bahkan dalam grup gereja kita pun kita warkan sehingga itu semua jemaat dapat memahami. Oke? Dan terima kasih. Sekarang serahkan kepada yang memimpin kita dalam doa. Shalom, selamat pagi semua. Bersama Yesus kita hebat, kita mantap kan. Jadi itulah slogan yang saya ada di dalam hati saya. Sebab kalau kita pribadi tidak ada punya kekuatan dan sebagainya. Amin. Oke. Sunyi ya. Oke, mari kita lambaikan. Halo, cakap sama antara satu sama lain. Kita lihat kepada teman. Halo. Ya, oke, halo. Alright. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya 30 hari berdoa dan berpuasa pada hari ini kita akan ambil kesempatan untuk berdoa untuk bekerja lebih ramai lagi bekerja di ladang Tuhan. Jadi itu kerinduan kita supaya ramai lagi, terutama sekali generasi muda sekarang, untuk menyahut panggilan daripada Tuhan untuk bekerja di ladangnya, masuk di dalam seminari, sekolah teologi, dan seterusnya menjadi pastor untuk menuai jiwa-jiwa yang memang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Bapa Syurgawi, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kerana anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan. Bila kami mencelik mata kami pada pagi ini, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan telah membangunkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang indah karena Tuhan yang mengawal kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami hanyalah kepada Engkau, Pencipta kami, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Syukur kami kepada-Mu Tuhan di atas anugerah kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu.
kami ingin menyerahkan ibadah kami pada hari ini di dalam tangan-Mu. Untuk para pemusik, untuk praise and worship leader kami, backup singer, bahkan untuk yang akan membawa pastor, yang akan membawa kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapan-Mu yang khusus Tuhan, urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, Engkau curahkan kepada mereka, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi ini, di dalam kami memuji dan menyembah Engkau, itu menjadi sesuatu yang harum, yang diterima, yang diperkenankan oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat daripada pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hati-hati semua hati kami jemaat-Mu, baik yang di gedung gereja ini, baik juga secara online, akan tersentuh Tuhan. Segala kekhawatiran, segala pergumulan apapun Tuhan, bahkan penyakit sekalipun, dalam kami memuji Engkau Tuhan, semuanya itu akan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus, karena kuasa Yesus lewat daripada pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan akan dipakai Tuhan untuk berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan. Jika itu mendatangkan sesuatu yang sakit kepada kami untuk diterima, maka Tuhan tolong kami untuk evaluasi diri kami Tuhan, supaya Tuhan kami dapat berubah sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya kami akan dipulihkan dan hari demi hari kami mengalami perubahan, sehingga kami berakar dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, pada pagi ini juga kami ingin mengangkat Pastor Johnny dan keluarga Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam pelayanannya Tuhan, di mana jua dia berada Tuhan, dalam dia melayani, merawat jemaat kami Tuhan, berkunjung rumah ke rumah. Kami berdoa, Engkau melindungi dia Tuhan, Engkau lindungilah dia daripada mara bahaya, dari penyakit sekalipun. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri dia hikmat dan kebijaksanaan di dalam dia mengeluarkan kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata yang memberi kesembuhan, pemulihan kepada setiap jemaat yang dia layani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati mereka sekeluarga, istrinya Tuhan, Engkau beri kekuatan sebagai pendukung kepada suaminya di dalam pelayanan yang sedang mereka lakukan di gereja kami di SIB Pohon Batu. Untuk anak-anak mereka Tuhan, kami berdoa, berkatilah mereka Tuhan dengan kebijaksanaan dan hikmat. Kami menyerahkan rencana masa depan anak-anak mereka juga di dalam tangan-Mu. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang mengatur segalanya, dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, ianya digenapi di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Dan Tuhan, kami juga ingin mengangkat majelis gereja kami, majelis umum kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri hati yang penuh dengan segala kerendahan, hati yang mau berkomitmen, hati yang mau berkorban Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang biasa, yang menjalani kehidupan sebagai pekerja di dunia sekuler, dan kami juga melayani banyak halangan, tentangan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau satukanlah hati setiap majelis gereja dan majelis umum kami Tuhan. Beri hati yang penuh dengan kasih Tuhan, hati yang penuh dengan kerenahan Tuhan. Kami dipersatukan di dalam iman dan pengharapan kami, di dalam kasih kami, untuk mau melayani Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Walaupun tidak bergaji di dunia ini Tuhan, tetapi Engkau telah menyediakan di tempat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat SIB Pohon Batu. Kami berdoa Tuhan untuk proyek pembangunan pusat rekrutasi yang sedang kami bangunkan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk mereka yang telah dengan sepenuh hati berkomitmen
berjanji Tuhan untuk berkomitmen di dalam hal menyumbang di dalam pembangunan ini. Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap pribadi ini Tuhan, dengan kesehatan yang baik Tuhan, dengan rezeki yang melimpah ruah Tuhan, sehingga mereka tidak berkurangan satu sen pun di dalam kehidupan mereka. Walau kecil, walau besar pun sumbangan ini semua adalah untuk Engkau Tuhan, karena Engkau punya kerajaan dan Engkau punya pekerjaan ini, bukannya kami di SIB mohon bantu, tetapi semua adalah daripada Engkau dan kepada Engkau Tuhan. Begitu kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus, Engkau hantar lagi ramai penyumbang-penyumbang Tuhan yang akan menjadi pelayan ekonomi Tuhan di gereja kami ini, supaya Tuhan dapat menolong di dalam pembangunan pusat rekreasi kami ini. Dan Tuhan, pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk generasi muda kami pada saat ini Tuhan. Ramai yang telah graduate daripada Form 5 ataupun Form 6, dan apapun diploma pengajian apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang memanggil ramai anak-anak muda Tuhan untuk rindu mau masuk di dalam sekolah teologi Tuhan, sehingga Tuhan mereka terpanggil untuk menuai jiwa-jiwa yang sedang menunggu tuaian daripada pekerja-pekerja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau akan panggil ramai dan ramai dan ramai anak-anak muda yang mau mengambil tanggung jawab ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sudah ada di dalam sekolah-sekolah teologi. Kuatkan iman mereka Tuhan dalam mereka menghadapi cabaran. Mungkin mereka berada di dalam keadaan kekurangan Tuhan. Kami berdoa, Engkau kirimkanlah sponsor, penaja-penaja Tuhan, baik dari gereja, baik daripada individu sekalipun Tuhan, untuk tergerak hati menolong semua pelajar-pelajar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, karena bila kami mengatakan semua ini kepadamu, sesungguhnya Tuhan Engkau yang mendengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua Tuhan akan digenapi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Datanglah kerjaan-Mu di bumi ini seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik dan teramat baik. Tidak ada perkataan apapun yang dapat kami ungkapkan, tetapi Engkau yang mengetahui setiap yang ada di hati kami. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup, tidak pernah mengecewakan kami. Engkau selalu mendengar kami, Engkau sentiasa memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalam segala sesuatu kami percaya Tuhan itu berada bersama kami dan melindungi kami di dalam apapun yang kami lakukan. Kami ingin menyerahkan minggu yang menghadapannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan, di dalam mereka bekerja di swasta, di kerajaan, baik yang ada bisnis sendiri. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi, supaya dalam kami melakukan pekerjaan kami membuat yang terbaik, seperti kami melakukannya itu untuk Engkau Tuhan. Dan Engkau berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa perkenanan-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan kebaikan untuk company ataupun yang kami di tempat kami bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Untuk ibu-ibu yang tidak bekerja, Engkau juga memberkati mereka di dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang suri rumah tangga yang mengatur rumah dan mengatur anak-anak, mengatur suami adalah sesuatu perkara yang sungguh stressful Tuhan. Tapi kami berdoa Engkau beri kedamaian kepada ibu-ibu kami, sehingga ibu-ibu Tuhan ambil kesempatan untuk berdoa, ambil kesempatan untuk membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpuji nama-Mu. Kami serahkan kebaktian kami ini Tuhan, dari mula sehingga akhirnya semua akan berjalan
berjalan baik Tuhan, karena pertolongan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat semua doa ini. Amin. Oke. Selamat pagi lagi kepada semua yang baru hadir. Ya, lambaikan tangan sekali lagi. Halo, cakaplah hello, shalom. Oke. Mari kita serahkan masa yang seterusnya kepada pembaca ayat. Silakan. Shalom. Bacaan pertama kita daripada Amos bab 3. Amos bab 4 ayat 6 hingga 13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun tidak menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke atasmu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada malam kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh kerana aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang difikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Pembacaan seterusnya terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga 27. Tajuk besar pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya
yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat terakhir, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekian pembicaraan. Terima kasih untuk pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Dan untuk mereka yang baru sampai, diperingatkan lagi bahwa kita tidak menjalankan tangguk di antara kita. Jadi apabila masuk ataupun apabila kita keluar nanti, sila serahkan wang persembahan kamu di kotak di belakang sana ya, kotak putih itu. Kalau ada persepuluhan, masukkan di dalam kotak persepuluhan. Kalau di dalam persembahan ataupun di dalam pembangunan, ada 3 kotak sana. Jadi kita keluar, kita boleh masukkan di situ. Sekian, terima kasih. Mari kita alu-alukan tim pujian dan penyembah kita dengan satu tembukan yang gemuruh. Silakan. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baiklah. Mungkin minggu ini ramai yang balik bercuti kan. Jadi tengah-tengah tuh ada kosong sedikit. Jadi nampak tidak begitu macam kosong pula tengah-tengah kan. Marilah kita isi-isikan yang di sini, yang di depan-depan tuh. Jadi yang belakang boleh isikan ruangan yang kosong-kosong. Boleh kan, Pak? Boleh, Pak. Oke, baiklah, mari kita sama-sama berdiri. Kita ambil masa ini untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Kita ambil masa ini untuk mengingati kebaikan Tuhan. Kita memuji-muji Dia, kita menyembah-nyembah Dia hari ini. Kita kosongkan hati dan pikiran kita, kita fokus kepada Allah yang kita sembah. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Sing haleluya to the Lord. Mari kita ucapkan itu bersama-sama. Sing haleluya to the Lord. Yesus. Haleluya Jesus. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya.
Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya, angkat suara kita. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan Yesus, kami tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami akan terus memuliakan Engkau pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Allah itu di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami bersuka cita. Kami bergirang karena Yesus sentiasa ada bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Pada pagi ini saya ambil kesempatan ini, walaupun ada yang bersiap-siap untuk kesaksian kah? Pagi ini saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan itu sangat baik. Saya tidak dapat gambarkan bagaimana kebaikan Tuhan. Minta maaf ya jemaat sebab bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kesempatan sekali lagi untuk dapat melayani Tuhan. Walaupun pada minggu yang lepas sebenarnya hari ulang tahun itu saya yang akan memimpin, tapi kesibukan yang sangat sukarlah untuk saya ambil bagian kesibukan rumah tangga, kemudian kesibukan kerja yang tidak pandai putus-putus. Memang tekanan. Tapi bersyukur pada pagi ini karena dapat kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Saya sebenarnya hampir menolak sebab baru juga saya sembuh daripada itu pun masih sakit, tidak dapat menelan.
mengeluarkan suara atau tidak. Tapi apa yang penting hati kita mau memuji dan memuliakan Allah. Untuk ucapan syukur saya kepada pagi ini. Saya tahu Tuhan itu baik, sangat-sangat baik. Tidak dapat saya gambarkan. Tuhan, bagi saya Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Tidak dapat kita pikirkan kesusahan yang sangat-sangat tidak boleh, tapi Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Saya saksikan itu karena saya merasakan. Jadi mari pada pagi ini kita ambil masa ini kita memuji dan memuliakan Allah. Kita sungguh-sungguh, jangan kita datang hanya untuk kebiasaan biasa-biasa saja. Kita memuji, kita ambil masa ini untuk kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Jangan pula kita emosi dalam kesedihan melihat saya melayang di sini. Beginilah kan, kalau saya dapat rasa semakin saya berumur, emosi itu semakin pula semakin tinggi. Jadi pada pagi ini kita terus memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia sungguh baik, sangat-sangat baik. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini bersama-sama.
pujian kita pada pagi ini. Mari kita terus memuji Dia, menikmati berkat-berkat yang Allah berikan, kelimpahan yang Allah berikan kepada kita. Sepanjang hari ku nikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lagu ini adalah lagu yang agak lama juga, tapi mari kita sama-sama angkatkan pujian ini. Yang tahu sirat kuat-kuatkan suara. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan daripada Tuhan. Haleluya.
Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Dengan awan kemuliaan-Mu ya Bapa. Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu.
air suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus akan memakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah firman itu Tuhan pada pagi ini Bapa akan menjadi satu kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari-hari depan kami Yesus. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hari ini mengajar kami Bapa dengan lemah lembut, Engkau memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Allah menyertai, kuasa Allah campur tangan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua. Amin. Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama di ruangan ini. Harap dalam keadaan kita yang sehat. Baiklah, kita akan terus mendengar firman Tuhan yang bertajuk gereja yang rohani. Oke. Saya pikir ini siri yang ketiga untuk kita pelajari, bermula daripada hari ulang tahun. Oke. Kita di tempat ini. Kalau kita menceritakan tentang gereja yang rohani, kita akan membaca satu teks yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 hingga 47. Sekarang cuti mereka, ada pula yang itu bercuti di antara jemaat Tuhan. Mereka pun meraih gitu. Oke. Baik, jika sudah dapat, saya akan baca kita dengan suara yang keras. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baiklah, pada dua sesi yang lalu saya dan kita semua telah mendengar firman Tuhan berbicara tentang gereja yang rohani. Bagaimana gereja yang rohani? Apakah ada juga gereja yang tidak rohani? Sudah tentu. Dan kita telah mendengar penjelasan juga tentang latar belakang gereja. Mula-mula bagaimana mereka maju, atau bagaimana mereka dewasa, atau bagaimana mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Dan di dalam teks pembacaan ini, inilah menjadi ayat atau teks utama di dalam pembahasan mengenai dengan tema atau tajuk firman Tuhan berbicara tentang gereja yang rohani. Kita belajar ada beberapa ciri, namun saya akan simpulkan pagi ini, yaitu ciri utama gereja yang dilakukan, yang terjadi kepada gereja yang mula-mula seperti dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, di mana mereka hidup dewasa secara roh. Mereka hidup dewasa karena melihat perkembangan kehidupan mereka yang dipacu oleh firman Tuhan. Bahkan kita bersyukur melalui pujian kita pada pagi hari ini itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu kita akan melihat apakah bukti ataupun apakah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang telah terjadi dan berlaku kepada gereja Tuhan. Bukan saja gereja mula-mula, tetapi juga gereja hari ini. Yang kedua adalah ciri utama gereja yang mula-mula, mereka membiarkan Roh Kudus memenuhi dan memimpin aspek kehidupan mereka. Bukan saja di dalam pertemuan mereka seperti ini, karena mereka berkumpul bersama-sama, mereka bersama-sama mendengar pengajaran, mereka berdoa, mereka beribadah, mereka makan bersama, mereka memecahkan roti, mengadakan perjamuan kudus dan sebagainya. Itu karena ciri utama gereja yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan yang terakhir ini adalah gereja, ciri gereja utama gereja adalah Roh Kudus menjadi sumber segala sesuatu. Pertanyaan di sini, apakah gereja itu bertumbuh nampak pada bangunan? Apakah gereja itu bertumbuh nampak kepada hamba Tuhan yang melayani? Atau apakah gereja itu bertumbuh kelihatan atau berimpak kepada komuniti gereja yang begitu ramai? Ataupun apakah gereja itu bertumbuh hanya karena soal keuangan? Keuangan sangat memainkan peranan penting. Sama ada dia bukan percaya Tuhan Yesus atau tidak, itu semua diperlukan. Tetapi salah satu ciri utama gereja yang kita lihat bertumbuh adalah dipakai atau Roh Kudus itu menjadi sumber. Oke. Mari kita terus belajar dengan firman Tuhan mengenai dengan gereja yang rohani. Kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus terhadap gereja yang rohani. Apakah pekerjaan Roh Kudus? Salah satu yang berdoa berbahasa roh. Kalau kita melihat sebelum daripada teks ini, daripada ayat bagian berikut pertama, gereja Tuhan pada waktu mereka sangat ataupun kelihatan bertumbuh dan begitu dewasa, di mana setelah mereka menerima pengurapan atau jamahan Roh Kudus. Bukan berarti apa strategi yang mereka buat. Bukan berarti mereka sangat dipacu oleh strategi atau liturgi mereka atau juga kepimpinan. Tetapi sebenarnya bila Roh Kudus memakai gereja Tuhan bertumbuh, itu mengalir kepada strategi juga, itu mengalir kepada keuangan juga, itu mengalir kepada kepimpinan dan sebagainya. Kita akan pelajari beberapa poin dan saya akan menggariskan 3 bagian besar
pekerjaan Roh Kudus terhadap gereja yang baik. Yang pertama, Roh Kudus adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, apa yang saya maksudkan atau katakan sebenarnya tadi adalah gereja yang dewasa tidak bersumber khusus kepada keuangan yang ada, tetapi harus juga gereja mempunyai keuangan yang ada. Harap ini boleh dipahami atau dimengerti. Kalau kita banyak perancangan tapi tidak ada keuangan, susah juga. Jadi oleh itu saudaraku, itu makanya disebut di sini adalah Roh Kudus menjadi priority. Otoritas Roh Kudus itulah yang menguasai seluruh gereja, bahkan seluruh orang percaya. Sehingga orang percaya itu ada wibawa. Ada wibawa. Sehingga membawa segala persembahan, bahkan kehidupannya kepada Tuhan. Oleh itu saudara, kita belajar pada hal yang pertama adalah gereja yang rohani itu adalah oleh karena diakibatkan Roh Kudus adalah sumber dari segala sesuatu. Oh, jadi kita makan pun itu dari Roh Kudus. Mungkin ada pengertian dangkal seperti itu kan? Oke, yang pertama kita melihat di dalam beberapa perkara yang telah terjadi di dalam pekerjaan Roh Kudus kepada gereja Tuhan mula-mula. Dan mungkin ini juga terjadi kepada gereja kita hari ini. Oke, yang pertama adalah Roh Kudus mempersiapkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Di mana cerita ini menyatakan bahwa Kornelius ini adalah seorang yang adil. Tetapi oleh karena keterbukaan daripada hati Kornelius itu dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan Petrus itu memiliki kuasa daripada Roh Kudus, sehingga dia akan datang untuk bertemu dengan Kornelius. Kornelius adalah seorang kepala atau ketua atau pegawai tentara. Oke, itu yang pertama. Berarti apa yang kita pelajari di sini adalah Roh Kuduslah yang mempersiapkan kita untuk berhadapan dengan semua orang. Sama ada itu orang baik tidak baik, orang pemurah atau penjahat. Kalau kita lihat dalam istilah tayangan film, dia punya penjahat terlalu ramai, kan? Dia punya starring itu memang satu orang saja, dan jarang ada dalam tayangan itu starring itu mati. Kan? Kalau ada dalam tayangan starring itu mati, habis cerita. Oke, kita melihat adalah inilah pekerjaan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Dia mempersiapkan kita. Bagaimana kita dipersiap? Jemaat yang dikasihi Tuhan adalah kita, satu hal yang kita dipersiapkan adalah mesti ada roh keterbukaan. Sama ada kita dinasihati dengan melalui firman Tuhan mesti terbuka. Ini persiapan. Ini suatu pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita menutupi hal yang baik. Oke. Yang kedua di sini adalah karena Roh Kudus adalah sumber segala sesuatu. Roh Kudus juga memimpin Filipus. Filipus ini adalah salah seorang daripada para rasul untuk bertemu dengan Sri Kandake atau yang memerintah negeri Ethiopia. Jadi Sri Kandake ini adalah dia memerintah Ethiopia itu dan juga memiliki beberapa penyembahan. Nah, kalau ada orang yang kita dengar seperti ini, agak ketakutan juga kita untuk bertemu kan? Atau apa kita sendiri orang Kristen yang ada ini barang? Kan? Bagaimana kita mau mendoakan orang lain kalau kita sendiri yang belum dibebaskan? Nah, ini pekerjaan Roh Kudus sehingga dia memimpin kita. Nah, kalau di dalam Kisah Rasul 8 ayat 29 ini, lalu kata roh, artinya berbicara kepada Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dalam cerita ini menceritakan tentang bagaimana Filipus menghampiri
sendiri secara manusiawi, mana akan boleh saya menyampaikan firman Tuhan kepada pemerintah yang tertinggi. Mungkin dalam konteks kita, kawan-kawan kita pun susah kita baca tentang firman Tuhan, kan? Betul kan? Jangan kita berangan-angan, oh ini pegawai mesti kita mau kasih Injil ini. Ini menteri mesti mau Injil ini. Kan? Supaya harga barang turun. Haleluya. Sedangkan rekan-rekan kita sepejabat pun susah untuk menginjil, apalagi keluarga kita, betul kan? Apalagi mungkin diri sendiri susah diinjil. Nah ini berarti pekerjaan Roh Kudus saja yang membolehkan kita ada pimpinan di dalam kehidupan kita. Nah, terjadi kepada cerita Filipus ini, di mana Filipus disuruh, diarahkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir mungkin kita ada bukan sedikit kegagalan, tetapi besar kegagalan kita pada poin ini mungkin. Jangan kita berpikir mereka di luar sana yang orang-orang besar, berkedudukan besar, mereka dulu yang mendengar firman Tuhan baru sana Injil masuk. Mari kita bebaskan, mari kita serahkan. Saya pikir diri kita dulu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Oke, itu yang kedua. Hal yang ketiga di dalam poin yang pertama itu adalah Roh Kudus mempersatukan para rasul mengambil keputusan dalam persidangan di Yerusalem. Apa persidangan mereka? Persidangan mereka itu tidak menyentuh dalam pelimpahan. Ini bukan pelimpahan. Karena sekarang ini sangat sibuk dengan harga barang. Ada 2-3 jenis saja harga barang yang naik, tapi semua naik. Kalau dulu sibuk baru satu barang saja yang naik, yaitu minyak saja 20 sen, 30 sen, seluruh negara sibuk. Betul kan? Tapi bayangkan sekarang minyak tidak naik, tapi barang-barang yang lain naik, tidak sibuk, kan? Nah, tengoklah. Nanti bila pilihan raya PRD 15, nah inilah permainan mereka, diorang. Oke, dalam poin ketiga ini adalah dalam konteks ini, kenapa mereka harus ada pertemuan untuk membincang? Karena para rasul harus memberi atau menyatakan atau memilih siapa yang harus mengikuti kedua rasul ini. Dan mereka telah memilih Barnabas dan Saulus untuk menyampaikan firman Tuhan atau menjadi pemberita Injil ataupun penginjil. Mereka bersatu, mereka mendasari persidangan mereka dengan firman Tuhan. Mereka mendasari persidangan mereka atau persoalan mereka dengan doa. Apa yang terjadi? Mereka bukan sembarang memilih. Karena Alkitab mencatatkan sebelum daripada ayat 28 ini, mereka memilih orang yang terpandang. Berarti mereka memilih orang yang dihormati, orang yang harus dikhususkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah pada waktu mereka memilih Barnabas dan Saulus jadi YB? Apakah mereka memilih Barnabas dan Saulus menjadi bos atau bosku? Tidak. Tetapi mereka memilih adalah oleh karena pekerjaan Tuhan kepada para rasul, sehingga menyatakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal firman Tuhan. Nah, di sini poin ini menunjukkan setiap hal yang harus kita lakukan. Saya pikir jangan kita putus dengan secara keinginan. Kalau saya lah begini, kan? Tetapi dalam hal ini, di dalam Kisah Rasul bab 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Bayangkan. Berarti sebelum keputusan mereka, tanya Tuhan dulu. Sudah lamakah kita berdoa selama ini? Begitu. Atau hanya pada waktu saja ada persidangan baru Anda buat keputusan?
Nah, ini yang saya kaitkan pada bulan, kalau saya tidak silap, bulan Mac. So, saya banyak berbicara tentang kepemimpinan. Biasanya pada waktu kita memutuskan sesuatu itu pelan-pelan, pakai gear 1 saja. Tapi yang tidak ada keputusan pakai auto. Kita lihat di sini, saudaraku. Ini para rasul, bukan jemaat biasa. Tetapi karena ini adalah sebahagian daripada pekerjaan Roh Kudus kepada gereja mula-mula ketika itu yang dipimpin oleh para rasul. Nah, di sini supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Berarti Tuhan bagi hikmat kepada para rasul. Kalau kita utus sampai 10 orang, mana boleh kita bagi lagi kebajikan kepada mereka, kan? Bagi mereka. Jadi kalau kita buat sesuatu, buatlah. Kalaulah di dalam gereja Tuhan, kita harus menggunakan hikmat daripada Tuhan. Sekarang ini inflasi, kan? Jadi kita harus berpikir. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus bersatu. Bercerai kita roboh, kan? Bersatu kita tangguh, bercerai kita roboh. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus kepada gereja yang rohani adalah, kita pelajari di sini hal yang kedua adalah Roh Kudus sumber kekuatan bagi gereja. Sudah saya sebut pada pendahuluan tadi adalah apakah gereja itu, gereja yang rohani itu diukur daripada adanya community yang ramai, pemimpin yang nampaknya mantap, atau bangunan gerejanya yang apa ini, bangsawan saya yang kecam duduk. Tapi kita lihat dalam poin ini, Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi gereja. Di mana intipati pengajaran di sini menyebut tentang kerohanian, bukan luaran. Kalau kita berbicara tentang luaran, orang lain lebih hebat punya bangunan, kita nampak saja macam istana. Bahkan bangunan mereka juga jadi pelancongan. Artinya duit masuk. Bagaimana dengan kita? Gereja Tuhan berbicara, sumber kekuatan gereja Tuhan berbicara tentang dalaman. Yang pertama, orang percaya menerima kuasa Roh Kudus. Kalau hebat daripada aspek yang disebut beberapa tadi itu tidak menjamin apakah gereja Tuhan itu hidup dalam kuasa Roh Kudus, atau apakah gereja itu menerima atau telah menerima kuasa Roh Kudus. Atau mungkin orang bilang roh kudis, sehingga ada pergaduhan, perselisihan, tidak saja ngam-ngam dari dulu sampai Maranatha. Kan? Apakah ini disebut gereja yang menerima Roh Kudus, kuasa Allah? Kalaulah kita bersyukur daripada pada waktu kita percaya kepada Tuhan, mengapa pada waktu kita di dalam krisis ekonomi kita tidak bersyukur? Saya pikir satu istilah ini sangat penting kita harus pelajari. Nah, di dalam hal ini Roh Kudus telah bekerja bagi gereja Tuhan mula-mula, dan peranan gereja itu adalah mereka telah menerima. Berarti setiap orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, harus siap menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Bila kita menerima kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Nah, itu juga yang saya katakan seperti tadi. Apakah kita menyaksikan baik bos-bos kita, bos, saya mau sembahyang dulu ada cakap begitu. Ada satu deacon yang saya kenal, memang dia ketua sidang juga sekarang. Itu satu daripada 100 orang lah mungkin.
Lalu waktu cuti bertemu juga dengan dia kata, saya ini pun sekarang bila sudah krisis ekonomi, saya pun berpindah tempat kerja. Tapi waktu interview, salah satu hal yang dia beritahu dengan majikannya adalah, bos, kalau hari Minggu pasti saya mau sama ya. Dia tidak kira, oh berapa gaji dulu. Biasa begitu kan? Halo. Apakah itu kerja berat, kerja senang, kerja susah? Biasanya kalau interview itu pertama, berapa gaji 1 bulan? Tapi orang ini, itu yang saya katakan, mungkin dia 1 daripada 100 atau 1 daripada 1000 orang. Dia mesti bagi tahu itu dulu. Kalau saya diizinkan untuk sembahyang hari Minggu, ya saya kerja dengan bos. Menjadi cabaran juga ini kan? Nah, itu dialah, begitu kan? Jadi itu yang saya kata, dia salah satu daripada 1000 orang. Oke, di dalam poin yang pertama ini adalah, itu salah satu kesaksian kita. Bila kita akan menerima kuasa Roh Kudus, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Sorry. Apakah ini semangat atau marahnya? Bukan marah. Oke. Dia akan menerima, menjadi saksi dimanapun dia berada. Jadi pada sesi-sesi yang lalu, saya mendorong dan menyarankan jemaat Tuhan, kita harus jadilah saksi. Kita di pulau, ada orang timur kita di seberang sana, kau di apa? Kalau kami bilang yang kalau murid di sini yang di lincuk-lincuk pun orang tahu sudah. Bahkan firman Tuhan mengatakan maka Tuhan ada di mana-mana. Oke, yang kedua, Roh Kudus adalah kekuatan gereja mula-mula karena keberanian Paulus atau Rasul Paulus menghardik Elimas tukang sihir di Pulau Siprus. Mungkin kita ganti ini di Pulau Labuan. Ada keberanian. Berarti di sini menceritakan kalau kita tidak berani menghardik, ini Elimas ini tukang sihir. Kalau kita tidak berani berdoa menyingkirkan segala roh jahat, itu berarti Anda berkawan dengan dia. Banyak orang percaya gagal di sini, orang Kristen. Takut. Maafkan saya. Belum lagi berdoa untuk roh jahat, mau pergi persekutuan doa pun takut. Ya kan? Tapi cukup alasannya adalah saya berdoa sendiri pun boleh. Betul ya? Saya pikir ada kebenaran di sana. Kita tidak sangkalkan itu, kan? Tetapi menjadi poin dalam cerita ini, kalau kita sendiri yang tidak berani menghardik roh jahat. Saya sekali lagi menceritakan ini pengalaman saya menyampaikan berdoa untuk orang yang dirasuk. Saya belum lagi berdoa. Ini cerita 2008 tahun 2008 yang lalu. Belum lagi saya berdoa, belum lagi naik rumah. Orang yang dirasuk itu, datang sudah si Pastor Jody kan dibilang. Pada waktu itu dari petang sampai jam 12:30 malam yang dipimpin oleh ketua majelis, maafkan saya bukan ini. Di satu tempat di pelayanan saya dulu. Mereka berdoa, telepon lagi saya, Pastor balik. Tapi waktu itu dalam masa yang sama saya melayani firman Tuhan, kayak khotbah. Takkanlah saya balik baru nanti katakan orang ganti mana orang yang sanggup untuk khotbah kan? Telepon. Selepas saja saya melayani firman Tuhan, saya jalan. Jadi waktu itu, kenapa saya ceritakan ini? Bukan saya mendengar yang dia cakap, si Pastor Joni datang sudah. Mereka yang menyaksikan berdoa daripada petang itu sampai kehadiran saya. Berarti
Tuhan memakai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kan? Apalagi kita berdoa. Tapi selalunya kebiasaan kita, konteks kita berdoa seperti ini. Tuhan, kalau kita berdoa pada waktu malam lagi, waktu sebelum tidur, wah, dia bilang, Tuhan, kau lah jadi bantal saya, selimut saya, tilam saya, kelambu saya. Oh, berarti kalau ada kelambu itu banyak nyamuk sudah Tuhan. Nah, kita melihat di sini, saudara, mesti ada kebenaran. Mari kita berdoa untuk orang yang dirasa mungkin ada cerai. Astagfirullah, enggak. Gitu kan? Tapi ini pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan. Bagaimana kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan adalah kita diberikan keberanian. Dan ini adalah kekuatan gereja. Biasanya bukan orang di luar sana yang kerasukan. Mari kita pikir bersama. Kita pikir, olah dia baik-baik. Kalaulah saya sukar berdoa untuk melepaskan segala kelemahan saya, kesalahan saya, dosa saya, berarti masih berkawan dengan itu, masih hidup dengan itu. Itu ceritanya. Oke. Itu. Yang kedua, orang percaya. Dua kata, tiga. Silap sudah Quran. Ini kedua, ini yang ketiga, sorry. Oke, ini yang ketiga. Orang percaya melakukan apa yang disaksikan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam penjelasan ini bahwa mereka datang sebenarnya adalah untuk merayakan kebangkitan Kristus. Kan? 40 setelah kenaikan Kristus, mereka sudah berada di Yerusalem. Mereka datang daripada sekitar Yerusalem untuk mau merayakan, bukan hari raya Korban. Mereka mau merayakan kenaikan Kristus yang ke-40 hari. Tetapi 10 hari sebelum itu mereka telah berdoa, bersekutu bersama-sama. Apa yang telah terjadi? Mereka mendapat pencurahan daripada Roh Kudus, dan itu disitulah bermula hari Pentakosta. Maka pada waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Karena ada yang datang dari Makedonia, dari Siprus dan sebagai sekitarnya itu, mereka berbahasa dengan bahasa yang ada pada mereka. Macam saya tidak tahu bahasa Cina, saya boleh pakai apa? Liang-liang loh. Itu saja. Mantan loy. Orang Cina sini tahu, begitu saja lah yang saya tahu. Kan? Tapi dalam doa mereka seperti itu. Apa bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu, itulah yang mereka sebut. Di antara mereka, salah seorang di antara mereka berkata, oh lain kamu punya suara bahasa ini dari mana ini? Bukan bahasa asing itu, saudara. Yang terjadi di dalam Kisah Rasul 2 ini. Bahasa yang ada di bumi, tetapi yang tidak pernah kita mengerti. Kenapa mereka tahu? Karena itu menjadi satu bukti. Itu menjadi satu tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada ketika itu. Bagaimana dengan kita? Keterbatasan kita hanya 1-2 bahasa, kan? Paling pun mungkin 5 bahasa sudah tidak tahu. Apa yang menjadi tanda bukti atau tanda bagi gereja Tuhan?
Apakah itu hanya daripada bahasa? Saya pikir apa yang telah kita baca seperti tadi itu menunjukkan tanda yang terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, yang terakhir adalah Roh Kudus memenuhi keperluan gereja. Apa ya? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus membuat orang bertobat. Kalau tadi menyatakan Roh Kudus memenuhi keperluan gereja, kenapa kami tidak dicukupi dengan uang yang begitu banyak kan? Tapi firman Tuhan tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Roh Kudus membuat orang bertobat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Petrus berkhotbah bukan 3 menit, bukan setengah jam. Dia berkhotbah 3 jam. Berapa jiwa yang menerima Tuhan? 3.000 lebih jiwa. Oh, bukankah itu luar biasa? Apakah itu gigi yang dibuat oleh Petrus bersama Rasul-Rasul? Tidak. Itu menjadi satu hanya kebiasaan mereka menyampaikan firman Tuhan, sehingga terjadi dalam cerita Alkitab. Itu cerita sekolah minggu saja itu yang laku, yang apa sampai apa si Eutikus duduk di jendela mendengar firman Tuhan karena terlalu lama. Betul nggak? Kalau kita terlalu lama dengan firman Tuhan, gitu kan? Betul nggak? Khotbah hari ini tidak sampai setengah jam. Eutikus mati. Jadi kan 3 jam terus khotbah. Saudara, ini menggambarkan situasi gereja Tuhan. Jangan saja dalam konteks mendengar firman Tuhan, tetapi bertobat pun suka. Setiap hari kita makan untuk hidup. Kenapa tidak setiap hari makan untuk rohani kita? Jadi inilah yang terjadi kalau Roh Kudus itu memenuhi keperluan gereja adalah Roh Kudus membuat orang bertobat. Sebaliknya, orang tidak bertobat tidak ada Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus membuat kehidupan orang bisa berbuah. Di dalam surat Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau ada yang menentang hukum hal itu, berarti orang Kristen itu tidak berbuah imannya. Oh, tiada apa itu? Kayak gitu kan? Kalau tidak ada kesejahteraan, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada kemurahan, kesabaran, kebaikan, dan yang seterusnya adalah itu berarti masih orang yang sedang suap-suap kubu seperti apa yang saya sampaikan pada minggu lalu. Maju, mundur, dua-dua kanan. Apa pernah dia tidak dengar hal seperti itu? Orang Kristen tidak seperti itu. Karena bagi orang yang menoleh ke belakang, itu akan menerima akibat. Kan? Mereka itu cerita tentang istri itu. Apa yang terjadi adalah menjadi hanya satu peringatan. Yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan orang Kristen dalam doa. Selalu dikaitkan kita tentang doa. Baru-baru juga doa semalam suntuk, kan? Jadi ada yang dijelaskan dengan firman Tuhan. Mengapa? Dalam satu rumusan yang kita dapati belajar di sana, apa yang saya perhatikan bahwa dari kita sendiri, dari kita saja baik itu. Tetapi harus diulang-ulang. Kenapa firman Tuhan itu setiap hari mesti menjadi satu peringatan yang diulang-ulang? Karena ada kitab ulangan. Kan? Ada kitab ulangan. Kenapa harus diulang-ulang? Kalau itu peringatan atau pengajaran yang lebih baik. Kenapa? Macam kita ajar anak kita lah. Hari ini dia salah ajar, besok bilang itu juga ulang.
kan? Yang kita membiarkan. Jadi dalam diri kita kalau berulang kita menerima firman Tuhan, baru tidak akan menerima pengajaran, bagaimana? Itu bukan salah orang lain, salah sendiri. Yang keempat, di dalam poin yang ketiga itu adalah Roh Kudus memampukan orang Kristen mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Injil Roma, di dalam surat Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Banyak pengharapan di dunia ini kecewa. Tidak jadi YB kecewa. Kan? Tidak dapat kerja yang bagus, kecewa. Saya menceritakan dalam kunjungan seorang keluarga. Pekerjaan kita sekarang ini memang suka. Semua terlibat, termasuk hamba Tuhan juga, betul nggak? Hamba Tuhan bukan robot kan? Kalau ada hamba Tuhan robot begini, siapa yang mau ajar dia kan? Cemana dia mengajar kan? Jadi saudara, dalam kita menemui, baik sama ada orang itu kaya, orang miskin atau sederhana, baik itu kerjanya nilai upahnya tinggi, sederhana atau rendah, saya menjelaskan dengan teologi. Kalau ada susah, masih oke, sebab masih bekerja, betul kan tidak? Tapi saya menyatakan orang yang paling susah adalah orang yang tidak bekerja, malas, kerja M, bukan menteri, malas. Nah, di dalam konteks gereja pun seperti itu ujian. Ujian itu bosku. Tapi banyak orang gagal dengan cobaan, dengan tantangan hidup. Sehingga satu saja cara dia, lari dengan Tuhan. Lari dengan Tuhan bagaimana? Tidak lagi bergumul dengan Tuhan, tidak lagi berdoa dengan Tuhan, bahkan tidak lagi menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Saya pikir ini kegagalan terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Allah. Bila kita mengasihi Allah, orang lain pun pasti kita kasih. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Allah, orang lain itu kita anggap setan, kan? Itu kan? Oke, jadi itu yang keempat. Di dalam poin yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan orang Kristen mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Injil Matius, ini adalah pertanyaan daripada murid itu sendiri. Guru, kalau begitu, apakah hukum yang pertama dan utama? Inilah Yesus menjawab kepada mereka, kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti manusia tergolong daripada 3 hal penting yang harus kita bawa untuk menyembah Tuhan adalah hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Nanti saya mau makan apa? Nanti saya mau jalan pergi mana? Sebenarnya pergi kerja, tapi jangan pergi tidur. Nah, ini macam akal budi pikiran ini terpesona. Jadi saudara, kita harus mendengar apa yang kita katakan. Kebenaran selalu menang terhadap kebohongan. Kebohongan hanya menunda kebenaran muncul. Saya tidak tahu lah, semada kita ada di bahagian ini ataupun bagaimana. Mana kita punya nih? Di atas kah atau di bawah, di baris atau rangkap kedua? Tetapi tidak dapat, maksudnya tidak ada sesuatu hal pun yang dapat menghilangkan kebenaran.
berarti kebenaran tetap kebenaran. Mari kita lihat gereja yang rohani itu bagaimana. Gereja yang rohani menjadikan Roh Kudus sebagai sumber daripada segala sesuatu. Gereja yang memberi kekuatan dan gereja yang mencukupi kita dalam segala keperluan. Oleh itu, gereja yang rohani ditentukan oleh sikap hidup jemaat. Dalam komuniti kita sebagai jemaat Tuhan, kita punya sikap yang menentukan bagaimana gereja itu dewasa. Kalau masih ada perseteruan, perselisihan, itu namanya gereja tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dewasa, tidak rohani. Mari kita belajar kepada arah itu. Dan gereja yang rohani adalah gereja yang dipakai Tuhan. Saya percaya setiap pribadi jemaat Tuhan, kita mau supaya siap dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami belajar firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana kami menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa. Kami belajar 3 hal ya Tuhan. Ajar kami senantiasa melalui firman Tuhan supaya kami menuruti firman. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Oleh itu Bapa, dimanapun kami berada, biarlah firman Tuhan ini menjadi perisai di dalam iman kami. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami sukacita, walaupun kami menghadapi berbagai krisis ya Tuhan. Karena kami percaya krisis itu dikalahkan oleh karena kebenaran di dalam Engkau. Terpujilah Bapa, diberkati seluruh jemaat Tuhan, agar kami akan membawa setiap diri kami Tuhan, hidupkan untuk menyaksikan kebaikan Allah dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan dan keberanian, supaya semuanya itu Tuhan kami persembahkan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Ya, shalom kepada semua jemaat. Ya, sementara mungkin ada jemaat yang sedang mempersiapkan diri untuk membuat pemberian persembahan, persepuluhan dan janji iman. Kamu boleh membuat persiapan itu. Sementara saya membaca beberapa pengumuman. Dan yang pertama, ini adalah mungkin pengumuman yang terakhir berkenaan dengan sumbangan dari kawasan Bogor ke BTSM, daripada sidang kita, di mana barang-barang keperluan yang dikumpul oleh ketua-ketua kelompok sel boleh dihantar terus ke gereja sebelum atau pada 13 Julai ini, dan penghantaran sumbangan tersebut ke BTSM melengkap, melengkap oleh timbalan ketua kawasan kita akan berlangsung pada 16 Julai. Maksudnya sebelum hujung minggu inilah.
Jadi bagi mereka yang ingin menyumbang secara keuangan, bolehlah menyerahkan sumbangan tersebut kepada ketua-ketua kelompok, dan ketua kelompok akan menyerahkan sumbangan tersebut kepada bendahari untuk dikumpulkan. Itu juga sebelum 13 Julai, sebelum atau pada 13 Julai. Dan seterusnya kita masih lagi dalam doa dan puasa 31 hari SID Sabah yang berlangsung sehingga 31 Julai. Dan doa semalam suntuk yang kedua akan berlangsung pada 15 Julai yaitu Jumaat, juga pada jam 8 hingga 12 tengah malam. Mungkin akan extend seperti hari itu 9 hingga 1. Kita akan mengikuti secara hybrid. Kita akan bersama-sama di sini, di tempat ini gereja, dan akan mengikuti siaran secara langsung dan akan mengikuti ibadah doa itu juga bersama. Dan esok adalah hari keluarga SMP Pohon Batu, seperti yang sudah diedarkan juga dalam makluman di dalam grup. Besok jam 7 pagi di hadapan gereja kita, pantai. Ya, harap cuaca besok oke. Jadi kita semua standby lah. Standby dengan segala barang keperluan. Dan breakfast dan lunch akan disediakan oleh pelayanan wanita secara courtless, dan pelayanan wira akan bersama-sama dalam menyediakan barbecue dan bunda-budi, seperti biasa game dan juga minuman. Sumbangan untuk hadiah-hadiah berbentuk barang-barang kecil ataupun makanan-makanan boleh kita kumpulkan untuk hadiah permainan lah nih, untuk lebih seronok lagi dinikmati oleh anak-anak kita. Jadi barang-barang tersebut boleh diberikan kepada bibi sama ada hari ini ataupun besok pagi. Dan yang terakhir berkenaan borang janji iman, sila kembalikan borang janji iman untuk diproses oleh bendahari, dan juga borang juga ada disediakan. Konseptif silap di belakang. Ada borang tersebut di belakang, boleh terus isi dan terus serahkan kepada bendahari kita supaya tidak lupa. Ada yang bawa balik terus lupa sudah kan? Jadi boleh terus isi dan serahkan kepada bendahari kita. Kalau ada tambahan dari Wira? Selamat hari. Untuk teman-teman semua, Wira sila bertahan sebentar. Selepas sudah ibadah ini, kita akan bincang sedikit tentang makan amal putih kita lah, yang seperti yang kita buatkan untuk kali ini. Wira yang sebagai pengajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan salah satu usaha yang langkah yang baru lagi, kita akan terus menerus memajukan pembangunan tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan sebelum kita keluar dan sejemput kita sidang untuk kita dalam doa untuk Terima kasih setiap usaha Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk syukur buat kenyataannya, yang kepada ibadah. Bapa, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan telah menyertai bahkan memimpin keberadaan kami dalam sepanjang acara ibadah raya yang telah kami laksanakan hari ini. Terima kasih Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus memimpin setiap anak Tuhan yang melayani, bahkan penyampaian firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Sesungguhnya itu dapat menguatkan dan meneguhkan kami, mematangkan kami dan mendewasakan kami dalam kehidupan kekinian kami. Kami tetap memohon bahwa Roh Kudus akan terus memimpin, melihara pertumbuhan iman kami, supaya hidup kami sentiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa,
pekerjaan, bahkan kehidupan yang akan kami jalani sepanjang minggu ini. Dalam tangan Tuhan akan serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan terus memimpin, bahkan menjauhkan kami daripada segala bahaya, malapetaka, dan lindungi kami terhadap sakit penyakit, baik dengan kemunculan ataupun keberadaan penyakit COVID-19 yang muncul sekali lagi. Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu dan kami semua agar kami terhindar dari penyakit ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan akan memenuhi dalam segala keperluan kehidupan kami, baik itu makan minum kami, segala sesuatu yang jadi keperluan baik itu dalam keluarga, dalam gereja kami. Engkau Allah yang mempercukupkan semuanya. Dan ajar kami untuk tetap berdiam dalam hadirat Tuhan, menegakkan doa pribadi, bahkan doa keluarga kami. Dan itulah yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan berkat makanan yang disediakan oleh ibu-ibu kami juga, suci dan kuduskan semuanya Bapa, agar kami nikmati menjadi makanan yang memberi kekuatan untuk tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah yang tetap bekerja di antara jemaat kami, keluarga besar kami di SIB Pohon Batu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami bersyukur semuanya. Amin. Oke, bagi jemaat yang mau menyampaikan persembahan, keperluan, persembahan jiwaan dan juga pembangunan, ada kotak putih di luar sana, itu boleh masukkan